presentasikan terkait dengan trik atau format modul. Trik atau format modul. Nah, pasca acara ini nanti sekitar jam 5:30 atau 5:30 kurang, kita akan kemudian mengkelompokkan kira-kira dosen mana yang kemudian mau membuat modul. Nah, nanti metodenya bagaimana nanti kita diskusikan. Tapi yang jelas yang kita tawarkan itu penyusunan modul itu minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Yang kemudian yang kedua bisa saja nanti tim dosen ini yang kemudian menaruh kisi-kisi, ini pertemuan A akan membicarakan A, pertemuan B akan membicarakan B, pertemuan C akan membicarakan C. Nah, setelah itu gambaran outline-nya itu jelas, nanti kita akan membuat tim. Jadi prodi akan membuat tim, bisa dengan mahasiswa, nanti mahasiswa yang suruh garap itu, terus kemudian tim penyusun itu soal kualitas. Jadi nanti merevisi tim penyusunnya itu. Karena kan nggak mungkin nih, misalkan saya hukum tata negara atau Han, kemudian menjadi reviewer perdata, misalkan nggak mungkin. Nah, atau begini, ini punya mahasiswa semuanya di mata kuliah, misalkan Bro Amal, kamu apa? Atau Mas Ani itu hukum pengadilan agama, katakanlah begitu. Oh iya, wabil khusus modul ini yang terpenting diutamakan pertama adalah terkait dengan mata kuliah praktek. Nah, misalkan begini, si Mas Ani itu kemudian mempunyai peradilan hukum agama. Nah, peradilan agama itu kan sudah ada RPS-nya, Mas Ani. Sudah ada RPS-nya. Nah, nanti Mas Minan bagaimana formatnya? Mas Ani bisa menugaskan mahasiswa untuk melakukan resum, katakanlah gitu. Resum akan ada 10 mahasiswa itu. Setiap materi pertemuan itu kan ada 10 pertemuan katakanlah. Sekali pertemuan itu resum 2, 4, 5 halaman. Pasca itu jenengan ubah sendiri, review sendiri, dan kemudian itu bisa dijadikan modul sesuai dengan format. Itu ada 2 tawaran itu. Tapi sebelum kita melakukan strategi itu, kita bisa mendengarkan atau melihat Mas Minan metodenya modul itu gimana sih. Saya yakin itu kampus itu menyuruh mahasiswa dosen untuk membuat modul, tapi kampus nggak pernah membuat pelatihan tentang modul. Ini kan lucu ini. Ini makanya kita per semester tuh ada anggaran 10 juta ya tarik gitu loh. Kita tiap semester disodorin apa namanya itu format apa namanya Google Form. Nah, Google Form tentang A, tentang B, tentang C, tapi kampus nggak pernah ngasih pelatihan. Ini kampus memang dolim, Mas. Makanya dolimnya kampus ini kita apa namanya kita bersihkan melalui prodi hukum lah. Kita membuat inilah. Nah, kebetulan Mas Minan ini memang bukan tugasnya, memang sudah biasa membuat modul. Tapi karena biasanya kalau di luar Mas Minan itu profesional, kalau di Unusa kita unprofesional lah. Atau profesional. Tapi ini Mas Minan sudah ada anggarannya Mas kan untuk narsum sudah ada anggarannya. Tapi ya minimal nggak rugi lah. Nggak rugi. Sudah ada kemarin Hasan sudah ngereng-ngereng dan semua penerbitan juga sudah dianggarkan. Alhamdulillah. Oke, kami serahkan kepada Mas Minan, Mas Ani nanti absen ya Mas Ani ya. Oh iya, metodenya gimana Mas Minan? Metodenya nanti misalkan apa langsung dialog itu aja atau gimana? Aku ngasih pengantar sedikit aja. Oke, terus nanti kita dialog. Nanti bahas itu kan dialog. Kalau bisa sekaligus trik-triknya nanti ya. Oke. Ya. Saya serahkan kepada Mas Minan. Sun Mas Minan. Oke, aku bisa share screen nggak ya? Bisa, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kaprodi dan seluruh asatid dan ustadzah.
Pondok Pesantren Unusia, Prodi Hukum. Saya yakin teman-teman semua sudah punya pengalaman empiris untuk mengajar, menyiapkan bahan kuliah, bahan pengajaran. Jadi penyusunan modul ini nanti sifatnya hanya sekedar membantu mensistematisir, membantu mengkonstruksikan. Karena dagingnya itu teman-teman semua sudah punya. Ini tinggal menambah kerangka sehingga daging itu ketika digabung dengan kerangka bisa menjadi binatang atau bisa menjadi manusia gitu ya. Karena daging tanpa kerangka ya nanti nggak bisa berdiri tegak kan, kalau pelajaran biologi kan semacam itu. Jadi ini saya skip aja. Jadi ini cuma itu modul pelatihan. Jadi tapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya yang namanya modul itu beda dengan handout ya. Jadi modul itu beda dengan slide presentasi, beda dengan bahan bacaan. Jadi mungkin yang di Unusia atau di Prodi Hukum atau setidaknya di saya sendiri itu sampai saat ini belum pernah membuat modul untuk perkuliahan di Unusia. Jadi yang dibikin itu baru RPS, rencana pembelajaran semester, terus kemudian slide presentasi, beberapa itu ada handout, beberapa ngirimkan bahan bacaan, tapi belum ada yang berbentuk modul. Itu. Jadi modul itu berbeda dengan itu. Apa kegunaan modul ya, membantu dosen ya untuk menyampaikan proses pembelajaran secara lebih sistematis. Di modul itu ada beberapa karakteristik yang nanti harus kita pastikan. Karakteristik ini nama self-instructional. Apa itu self-instructional? Jadi di dalam modul itu sudah mencantumkan instruksi-instruksi yang diperlukan untuk menunjang proses belajar. Jadi modul itu ya tidak hanya sekedar bahan bacaan isinya. Jadi harus ada harus menggambarkan di dalam modul itu tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk mempelajari sesuatu. Jadi misalnya kita akan mempelajari tentang tentang pelanggaran administrasi pemilu misalnya di hukum kepemiluan. Misalnya satu sesi itu belajar tentang pelanggaran administrasi pemilu. Di dalam modul itu harus memenuhi karakter self instruksional. Jadi di dalam modul itu harus menjelaskan misalnya langkah pertama mempelajari tentang definisi pelanggaran administrasi. Kemudian langkah kedua menjelaskan tentang jenis-jenis pelanggaran pemilu misalnya. Terus langkah ketiga misalnya menyodorkan contoh kasus untuk dianalisis dan sebagainya. Itu self instruksional. Jadi ada langkah-langkah yang dituliskan sehingga nanti siapapun yang akan menggunakan itu. Jadi kalau ada penggantian dosen atau dosen utama tidak bisa hadir, kemudian asisten dosen yang hadir, siapa tahu nanti kita di Unusia punya asisten dosen kan. Nah, itu misalnya asisten dosen yang hadir, itu asisten dosen juga bisa menyampaikan materi pembelajaran karena di dalam modulnya itu mengandung karakter self instruksional. Kemudian self contained. Jadi modul itu nanti bersifat modular. Jadi dia terpisah-pisah per sesi gitu. Tetapi itu nanti bisa dirangkai, bisa modular itu kalau kalau kita main inilah kayak puzzle gitu atau yang balok-balok yang disusun jadi robot, jadi ini loh permainan anak-anak itu. Kira-kira itu. Jadi modul itu
terdiri dari beberapa bagian yang dia bisa berdiri sendiri, tapi bisa juga digabung. Jadi dia self-contained, kemudian stand alone, terus dia adaptif. Jadi dia mudah diperbaiki, mudah disesuaikan. Terus yang terakhir karakternya itu user friendly, jadi mudah dipakai, baik dan mudah dibaca. Ya, ada beberapa prinsip dalam penyusunan modul pelatihan itu atau modul pembelajaran. Yang pertama itu yang ini yang sangat penting, goal oriented. Jadi harus jelas modul itu mau mencapai tujuan apa. Ini yang saya kira nanti dalam simulasi kita itu nanti perlu kita uji, kita coba gitu ya. Kemudian pendekatannya partisipatoris, kemudian self contained. Tadi yang di awal sudah saya jelaskan. Jadi modul itu ditata secara modular, namun membentuk sebuah pemahaman yang utuh dan lengkap. Nah, ini tahapannya. Ini nanti yang bisa kita praktekkan. Jadi yang pertama, ketika kita mau menyusun modul, kita harus mengenali visi misi institusi atau unusianya. Jadi visi misi unusia itu apa? Terutama yang perlu kita lihat itu visi terkait dengan sosok mahasiswa yang seperti apa yang mau kita bentuk. Di samping visi misi unusia juga visi misi prodi. Jadi unusia dan prodi hukum itu ingin membentuk lulusan yang seperti apa? Apakah lulusan yang pemikir, yang pokoknya pinter mikir, atau lulusan yang punya skill, atau lulusan yang mampu memenuhi kebutuhan pasar. Itu nanti kita harus lihat di visi misi unusia dan visi misi prodi itu seperti apa. Kenapa itu penting dilihat? Karena itu nanti harus mempengaruhi visi misi, itu harus menjadi acuan dalam penyusunan modul. Kalau di visi misi itu prodi maupun unusia itu pengen membentuk lulusan yang pinter, yang punya skill atau skillful, tetapi punya ideologi, jadi skillful tapi bukan pragmatis, maka modul di setiap mata kuliah itu harus menggabungkan dua hal itu. Skillful itu berarti harus ada simulasi, harus ada role play agar skillnya itu bisa dibangun, skillnya bisa dinilai. Tapi di sisi lain masalah yang ideologis tadi itu berarti dalam setiap modul, dalam setiap mata kuliah tidak cukup hanya menjelaskan teori dan tidak cukup hanya menjelaskan atau membangun skill, tapi juga harus menanamkan ideologi yang disepakati, apakah itu ideologi aswaja atau apa gitu. Jadi kalau pidana ya pidana ala aswaja misalnya. Misalnya konsep pemidanaan ala aswaja itu apa? Apakah balas dendam ataukah restoratif misalnya, hal-hal kayak gitu, perspektif aswajanya gimana? Itu maksudnya di situ, mengenali visi misi institusi kampus maupun visi misi prodi itu penting. Terus yang kedua, mengenali situasi lingkungan. Jadi dalam menyusun modul kita harus pertimbangkan demand side-nya itu seperti apa, kebutuhan pasar itu seperti apa, situasi di kompetitor, kondisi kompetitor, fakultas hukum yang lain itu bagaimana. Jadi supply side-nya. Jadi misalnya ini fakultas hukum yang lain ini di Jakarta aja banyak banget gitu. Dan misalnya mereka rata-rata menjual alumni yang jadi orang, yang jadi tokoh. Kalau unusia yang dijual apa? Kira-kira gitu. Jadi competitive value-nya apa? Itu nanti harus kita pertimbangkan juga. Jadi ini penting supaya nanti modul kita tidak sama persis dengan modulnya UI. Tidak sama persis dengan modulnya Universitas Trisakti misalnya. Ada kekhasan di modul kita. Karena
ada pengaruh di visi misi prodi dan visi misi Unusia sama hasil analisis kompetitor, hasil analisis pasar. Langkah ketiga, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini kita menganalisa apakah sampai saat ini sudah ada bahan-bahan yang tersedia di kampus. Misalnya sudah ada silabus yang disusun oleh dosen sebelumnya, sudah ada RPP atau RPS misalnya, atau mungkin bahkan sudah ada handout misalnya. Itu kita kumpulkan informasinya, kemudian kita analisis. Terus dengan kondisi semacam itu yang kita butuhkan apa? Jadi apakah kita butuh menyusun modul utuh satu mata kuliah atau mungkin hanya modul beberapa sesi saja? Itu nanti kita analisis. Terus kemudian yang langkah keempat, melakukan pemetaan modul. Pemetaan modul ini maksudnya apa? Jadi ketika kita tahu visi misi prodi, jadi misalnya prodi ini prodi hukum pengen membentuk lulusan yang tadi ya, skillful tapi juga ideologis. Terus kemudian untuk bisa membentuk karakter lulusan yang semacam itu, materi yang harus diajarkan itu adalah materi A, B, C, D, E. Nah itu nanti kita bikin peta modul. Jadi untuk mencapai lulusan ini, maka kompetensi teoritisnya yang dibutuhkan ABCDE, kompetensi skillnya yang dibutuhkan FGHIJ, ya gitu. Nah, terus modul yang mau kita tulis itu letaknya di mana? Keterkaitannya dengan modul lain apa? Nah, misalnya kita mau menulis modul tentang hukum pemilu. Hukum pemilu ini letaknya nanti di mana? Dia berkaitan dengan modul atau mata kuliah yang lain enggak? Mestinya dia berkaitan dengan mata kuliah hukum tata negara. Dia ada kaitannya dengan itu. Terus kemudian dia punya kaitan dengan hukum administrasi misalnya. Karena sama-sama membahas tentang hukum atau ada bagian yang membahas tentang hukum administrasi dan ada bagian membahas tentang hukum tata negara. Nanti dengan pemetaan itu akan kelihatan posisi modul hukum pemilu itu di mana, dia punya keterkaitan dengan modul mata kuliah apa yang lainnya. Dan nanti kalau kelihatan keterkaitannya, itu nanti dalam menyusun modul kita bisa langsung nyuplik dari modul mata kuliah yang terkait tadi itu. Itu maksudnya di situ pemetaan modul. Terus langkah berikutnya desain dan pembuatan modul. Ini keterangannya nih saya tadi copy paste belum saya edit. Ini langkah setelah melakukan pemetaan modul ya menyusun modul. Jadi nanti dimulai dari menyusun RPS, apa yang tabel-tabel itu, setelah RPS-nya jadi baru kita tuangkan dari RPS itu menjadi modul. Terus langkah berikutnya itu implementasi modul. Jadi modul itu dipakai untuk melakukan pengajaran. Yang sangat penting untuk dilakukan itu kita harus berusaha memberikan catatan atau memberikan keterangan-keterangan terkait dengan kekurangan, kesalahan maupun hal-hal yang perlu diperbaiki di dalam modul itu. Kan ini udah kita susun sendiri, kemudian kita pakai. Nah, itu nanti ketika dipakai itu mungkin kita baru tahu, oh iya ini harusnya ada satu submateri yang perlu ditambahkan. Atau, oh harusnya ini metodenya bukan kayak gini. Nah, itu kita tahunya kan setelah kita laksanakan. Nah, itu kita harus selalu catat itu. Kekurangan, kesalahan, atau penambahan yang diperlukan dan sebagainya itu harus kita catat agar nanti bisa kita masukkan dalam proses evaluasi modul. Yang mana evaluasi modul itu saya nggak tahu di dikti itu apakah ada ketentuan berapa tahun sekali harus direview itu. Tapi itu review modul atau evaluasi modul itu sangat penting. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang lainnya sih ini ya contoh-contoh. Saya kira yang di kita RPS itu sudah standar meskipun ada yang berbeda-beda.
Tetapi apa namanya untuk contoh modulnya itu kita bisa lihat di inilah. Ini saya ada nih misalnya modul, tapi ini modul untuk training ya. Ini jadi kalau yang modul untuk training ini nggak terlalu tepat dipakai untuk rujukan, tetapi sebenarnya strukturnya hampir sama. Jadi apa namanya di modul itu nanti harus ada apa namanya pengantar, kemudian metode, terus kemudian apa namanya isi untuk masing-masing apa topik atau masing-masing mata kuliah. Ini saya tadi lihat di internet itu ada beberapa sih yang yang memberikan contoh. Tetapi yang sangat penting itu di dalam menyusun modul itu di setiap apa namanya di pengantar itu nanti harus dijelaskan apa kompetensi yang akan dicapai. Ini. Jadi apa kompetensi yang akan dicapai di mata kuliah tertentu yang mau kita bikin modulnya. Terus nanti di masing-masing sesi, di masing-masing pertemuan harus dibikin juga kompetensi, standar kompetensi yang ingin dicapai di pertemuan itu. Nanti dari standar kompetensi yang akan dicapai itu nanti akan ketahuan apa namanya metode apa yang diperlukan, metode pembelajarannya harus seperti apa. Saya kira itu mungkin untuk pengantar nanti kita bisa apa namanya bisa lanjutkan dengan apa simulasi ya atau praktek langsung. Terima kasih Pak Anik. Kembalikan. Oke, teman-teman, ada yang kurang mudeng atau soal nanti Nanya dulu, Gus. nanya dulu. Mas Minan ya, nanya dulu. Tadi saya sempat ada yang agak bingung sedikit ini. Ini Mas Minan. Jadi apakah kita itu nanti membuat modul ini sesuai rumpunnya mata kuliah itu atau tiap-tiap mata kuliah itu nanti kita buat tiap-tiap modul gitu. Jadi istilahnya misalnya mata kuliah hukum pemilu tadi ya, dia kan tidak perlu kita rumpunkan dengan hukum pidana atau hukum tata negara, tapi kita ya memang buat khusus untuk hukum pemilu sehingga nanti kalau misalnya asisten atau misalnya siapapun yang mengajar akan menggunakan standar hukum pemilu itu, gitu loh Mas. Atau gimana gitu tadi paham saya. Ya langsung aja ya. Iya Mas. Ya jadi apa namanya modul itu dibuat untuk masing-masing mata kuliah. Itu untuk dibuat untuk masing-masing mata kuliah. Jadi nanti isi dari modul itu sesi-sesi yang akan diajarkan. Jadi misalnya modul tentang hukum pemilu itu nanti isinya di dalamnya itu mempelajari tentang kerangka hukum pemilu. Pertemuan pertama misalnya, pertemuan kedua nanti membahas tentang pemilu dan demokrasi misalnya. Pertemuan ketiga membahas tentang apa gitu ya. Itu nanti dituliskan semua. Ya. Itu sebenarnya modul itu penerjemahan dari RPS. RPS itu kan kurikulum. RPS itu kan isinya cuma nama mata kuliah, tujuan, indikator keberhasilan, terus subpokok bahasan, metodologi, alat bantu, kan itu kan, tapi disajikan dalam bentuk tabel. Nah, modul itu melengkapi itu. Jadi nanti di modul itu ada bagian pendahuluan, bab 1 pendahuluan, itu nanti menjelaskan apa mata kuliah hukum pemilu itu. Mata kuliah hukum pemilu itu adalah mata kuliah yang dibuat untuk menghasilkan atau untuk membantu mahasiswa memahami tentang hukum pemilu yang terdiri dari ABCD. Nah, terus kemudian nanti baru masuk ke bab 1, bab 2 tentang pemilu dan demokrasi. Nah, tapi masing-masing tadi
di bab 1 yang pendahuluan itu nanti menjelaskan tujuan pembelajarannya apa. Indikator keberhasilan dari hukum pemilu itu apa? Indikator keberhasilan dari hukum pemilu itu indikator keberhasilan makronya. Dan nanti di masing-masing bab, jadi bab 2 misalnya pemilu dan demokrasi, itu ada indikator keberhasilan pada sesi itu. Indikator keberhasilan mahasiswa memahami tentang demokrasi dan pemilu. Jadi nanti ada indikator keberhasilan di masing-masing sesi, di masing-masing pertemuan itu, dan ada indikator keberhasilan makro. Nah, terus nanti ada tahapan pembelajaran. Jadi misalnya untuk mempelajari demokrasi dan pemilu tahapannya apa? Jadi pertama misalnya dosen akan menyampaikan materi presentasi selama sekian menit misalnya. Terus kemudian dosen memberikan atau membagikan kuis atau membagikan lembar studi kasus kalau memang diperlukan semacam itu. Nah, terus kemudian langkah ketiga mahasiswa diminta untuk mengerjakan studi kasus atau mendiskusikan studi kasus dan lain sebagainya. Itu tahapan-tahapan itu dijelaskan. Nah, terus kemudian setelah menjelaskan tahapan itu mencantumkan bahan belajar. Bahan belajar itu nanti terserah dosen mau ngasih bahan bacaan itu dari artikel jurnal atau dari buku, nah gitu. Tapi itu sudah detail. Jadi tidak hanya disebut buku judulnya apa, tapi langsung buku judulnya apa, halaman sekian sampai halaman sekian. Nah itu. Atau dosen menyiapkan diktat sendiri yang ditulis oleh dosen sendiri. Nah, itu bisa juga di situ. Itu jadi bahan pendukung, bahan bacaan. Kira-kira begitu ininya. Jadi modul itu berisi kurikulum RPS yang kemudian dinarasikan, terus ditambahkan tahapan belajar, tahapan pembelajaran. Jadi langkah-langkah yang ditempuh dosen untuk memfasilitasi proses belajar itu di masing-masing sesi, terus ditambah bahan bacaan. Oke. Satu lagi ya Mas, mau nanya lagi satu lagi aja. Oke. Tadi kan yang pas kita sebelum masuk, tadi kan Gus Said pernah nyinggung soal yang akan kita buat modul ini kira-kira adalah mata kuliah yang praktek ya, mata kuliah yang sifatnya praktek. Nah, terus tadi juga sempat disinggung tentang mahasiswa itu akan kita minta untuk membuat resume. Nah, kira-kira kita meminta untuk mahasiswa membuat resume itu pada saat kita proses pembuatan modul ini, atau modul ini akan kita buat setelah kita mendapatkan resume-resume itu, atau gimana? Gimana? Itu sebenarnya yang disampaikan oleh Kak Prodi tadi itu istilahnya nabuk nyilih tangan. Jadi istilahnya itu mengeksploitasi mahasiswa. Itu kreatif itu. Saya kira bisa. Jadi kalau yang saya coba sekarang ini, tapi saya nggak tahu nanti bisa berhasil atau enggak. Itu semenjak pandemi kan perkuliahan online. Itu saya pernah cerita ya itu ya. Jadi di YouTube bikin video di YouTube. Nah, mahasiswa tak suruh mentranskrip. Hasil transkrip itu jadi bahan bacaan sebenarnya. Kalau nanti misalnya bisa diedit, dilengkapi dengan footnote, apalagi mau ditambah studi kasus, lembar studi kasus kayak itu sudah bisa jadi buku bahan ajar atau buku ajar. Buku ajar itu bisa menjadi bahan bacaan di dalam modul. Itu contoh satu. Contoh kedua tadi yang disampaikan Gus Said tadi. Jadi kalau kita mengampu mata kuliah tertentu ya, misalnya hukum peradilan agama misalnya. Terus kita butuh nyiapin bahan bacaan.
tapi kita nggak punya waktu atau apa namanya kita punya waktu tapi dipakai untuk ngobjek gitu kan. Misalnya. Nah, jadi kita bisa minta mahasiswa, kita tinggal cari apa namanya referensi yang diperlukan. Misalnya bukunya si A, si B, si C, halaman sekian sekian sekian, kita tugaskan mahasiswa untuk bikin resume. Jadi resume merujuk pada sekian penulis itu, sekian buku. Jadi misalnya konsep batasan umur layak nikah berdasarkan revisi Undang-Undang Perkawinan yang baru, berapa 20 tahun sekarang ya. Jadi kan perkawinan anak sekarang kan nggak bisa kan. Itu misalnya kita tugasi mahasiswa bikin resume itu menurut pendapat si A, si B, si C di buku A, B, C, D, E. Itu nanti hasilnya bisa jadi bahan bacaan dimasukkan di modul. Nah, itu metode eksploitatif tadi itu. Tetapi modul ini diperlukan untuk setiap mata kuliah sebenarnya. Jadi setiap mata kuliah kita perlu bikin modulnya. Kenapa? Supaya nanti kita itu bisa siap. Jadi misalnya kalaupun toh suatu saat kita nggak bisa ngisi kuliah, digantikan asisten dosen mudah mengikutinya, atau kalau nggak ada asisten dosen, kita bisa memberi penugasan kepada mahasiswa. Dan kenapa? Karena penugasan itu sudah dimasukkan dalam skenario yang ditulis dalam modul itu. Jadi misalnya sesi ketiga itu apa namanya penjelasan yang disampaikan oleh dosen ABCDE, terus nanti ada penugasan. Terus kemudian referensinya ABCDE gitu. Itu kalau misalnya di sesi ketiga itu nanti kita nggak bisa hadir, kita tinggal kasihkan ke mahasiswa bagian penugasannya, terus kita kasihkan referensinya, terus suruh mereka baca. Misalnya kayak gitu. Jadi setiap mata kuliah perlu modul, cuma kenapa tadi diperlukan pemetaan modul agar kita itu bisa terbantu. Kalau kita tahu modul apa namanya hukum pemilu itu punya keterkaitan dengan hukum kenegaraan, hukum tata negara dan hukum administrasi negara, maka untuk sesi perkuliahan tertentu yang terkait kita nggak perlu menyusun dari awal. Kita nggak perlu menyusun bahan dari awal. Kita bisa mengambil materinya dari mata kuliah hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Itu. Yang lain? Ada? Saya mau tanya, Mas. Ya, Mbak Kartini. Ya. Yang pertama, diktat dengan modul itu apa ya? Maksudnya secara karakteristik bedanya gimana? Karena kayaknya kalau diktat kan bahan bacaan, bahan ajar juga kan sepertinya. Terus kemudian pada saat kita memberikan narasi di modul di setiap pertemuan itu, ada nggak sih batasan narasinya itu sehingga kesannya misalnya tidak terlalu lebar menjadi seperti textbook misalnya, atau tidak terlalu sempit gitu, sehingga apa ya, maksudnya ada guideline untuk penarasian di modul itu nggak? Ini pertanyaan menarik. Jadi kalau diktat itu murni bahan bacaan itu. Kalau model di UI itu diktatnya itu bahkan untuk dosen-dosen tertentu itu dia hanya isinya kumpulan artikel jurnal atau kumpulan subbab dari buku-buku tertentu. Itu cuma di apalagi yang bahasa Inggris ya cuma dikumpulin kemudian dijilid kayak gitu. Jadi diktat itu murni bahan bacaan. Kalau modul itu dia lengkap, isinya mulai dari apa namanya kurikulum. Kurikulum itu kan kayak rencana pembelajaran kan. Jadi dari apa namanya tujuan dari mata kuliah itu apa, terus untuk mencapai tujuan itu ada 16 kali pertemuan, itu masing-masing pertemuan harus membahas apa. Jadi ada bagian rencana pembelajaran itu. Terus kemudian di dalam modul juga dijelaskan tahapannya. Bagaimana cara memfasilitasi proses pembelajaran itu. Jadi mulai dari apakah hanya apa namanya dosen presentasi,
Ataukah dosen sebelum presentasi memutar video dulu yang terkait dengan materi, terus kemudian mahasiswa diajak merefleksikan isi dari video itu, kemudian baru dihubungkan dengan penjelasan tentang materi kuliah. Jadi tahapan-tahapan itu diuraikan di modul. Kenapa penting diuraikan? Untuk memastikan tahapan-tahapan fasilitasi proses belajar itu benar-benar bisa mencapai tujuan yang ditargetkan. Jadi kalau misalnya targetnya itu mahasiswa yang mempelajari hukum acara peradilan agama itu bisa mampu atau menguasai teknik memediasi orang yang mau cerai. Nah, maka di modul itu di sesi yang membahas tentang mediasi perceraian, ini contoh ya, di mata kuliah di sesi yang membahas mediasi perceraian itu mungkin perlu ditulis langkah pertama dosen menayangkan video suami istri yang mau cerai yang sedang dimediasi misalnya. Nah, terus kemudian setelah video ditayangkan, dosen menanyakan kepada mahasiswa apa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh mediator, oleh hakim untuk memediasi itu, misalnya kayak gitu. Baru kemudian setelah itu dosen menjelaskan tahapan-tahapan mediasi perceraian. Nah, itu di modul dijelaskan. Nah, baru yang terakhir nanti bahan bacaan itu, diktat itu. Jadi modul lebih panjang itu. Tapi sebelum bahan bacaan itu nanti kalau kita biasanya, kalau saya kan hanya menyediakan PowerPoint ya. Kalau di modul itu yang dicantumkan bukan PowerPoint, tapi materi belajar. Materi belajar itu ya narasi dari PowerPoint yang kita ini kan. Jadi kalau kita di PowerPoint itu kan kita nggak menjelaskan semuanya kan yang namanya aja kan poin yang powerful kan, jadi harus ringkasan. Yang penjelasan secara penuh itu nanti ada di bahan bacaan. Jelas nggak kira-kira? Jadi penjelasannya itu hanya seperti kita menjelaskan poin-poin di PowerPoint-nya gitu. Jadi betul. Narasi dari PowerPoint. Okay. Yang lengkap itu nanti didiktat di bahan ajar itu, di bahan bacaan. Jadi bahan bacaan itu nanti lampiran modul. Kalau yang materi belajar, jadi yang narasi dari PowerPoint itu dia masuk di materi belajar. Istilah-istilahnya nanti bisa kita sepakati. Kita mau istilahnya satu pendahuluan, terus kemudian yang kedua tujuan pembelajaran atau target yang diharapkan atau apa, istilah-istilah itu nanti kita bisa sepakati. Tapi kira-kira intinya yang harus dicakup dalam modul itu. Izin bertanya, Mas Minan. Siap. Ya, ini maaf kamera belum saya nyalain juga. Ini mau nanya Mas Minan terkait dengan modul tadi. Kan kita sekarang belajar dari masa pandemi itu, saya setuju modul harus ada, tapi dengan keadaan kita yang saat ini perlu banyak variasi untuk mengajar ya, disesuaikan dengan kondisi teman-teman mahasiswa sendiri, itu apakah modulnya harus dalam bentuk nantinya maksudnya dalam bentuk hard copy atau yang dimaksud modul itu bisa di mix gitu, ada yang soft copy atau bisa dalam bentuk misalnya video gitu. Nah, jadi nanti ada tautannya di dalam modul tersebut. Satu itu, yang kedua terkait dengan tadi yang dipresentasi sama Mas Minan itu, saya setuju banget kalau kita berangkat dari visi dan misinya Unusia. Tapi sepertinya kita belum membuat roadmap ya untuk kedepannya kita mau jadi berapa langkah atau berapa step untuk sampai kepada
tahapan yang kita inginkan tadi yang seperti Pak Minan sampaikan. Misalnya kita mau membuat mahasiswa itu outputnya seperti apa atau mau mencetak mahasiswa itu bagaimana lulusan dari Unisia. Nah itu saya kira perlu dibuatkan roadmap-nya agar kita semua bisa jelas gitu. Tahun ini mau ngapain, tahun depan ngapain, 3 tahun ke depan kita mau ngapain, atau sampai 5 tahun ke depan kita akan apa gitu. Itu Mas Minan. Suwun. Oke, makasih Mas Doli. Kalau yang masalah roadmap itu memang perlu saya nggak tahu apakah perlu roadmap khusus atau menerjemahkan rensra yang sudah disusun, tapi saya nggak tahu juga rensranya kemarin ada nggak ya kemarin akreditasi itu. Terus yang untuk model bentuk modul. Jadi sebenarnya salah satu isi dari modul yang penting itu adalah metode belajar. Nah, jadi di modul itu di samping dijelaskan tujuan, target, indikator keberhasilan, materi, submateri, itu yang perlu dijelaskan adalah metode. Nah, jadi apakah metodenya nanti pakai video, apakah metodenya nanti turun di lapangan, bisa saja. Jadi misalnya kuliah hukum acara peradilan agama itu di sesi 5 tadi praktek mediasi perceraian, itu metodenya bisa saja role play atau bisa saja kunjungan ke pengadilan agama melihat. Tetapi kalau mediasi itu tertutup ya. Kira-kira kayak gitulah. Ya. Jadi metodenya itu kita bisa kreasikan sesuai dengan tujuan. Jadi kalau tujuan sesi mediasi perceraian itu tujuannya adalah membangun skill mahasiswa agar bisa memediasi, ya maka metodenya harus disesuaikan. Kalau membangun skill, apakah skill bisa dibangun kalau metode belajarnya hanya melalui presentasi dosen. Dosen cuma menjelaskan caranya begini loh, gitu. Kira-kira dengan metode semacam itu mahasiswa bisa memiliki skill atau enggak? Atau jangan-jangan memang diperlukan role play misalnya. Atau diperlukan menonton videonya. Atau apa? Itu terserah. Atau misalnya yang saya lihat di beberapa medsosnya Unisia itu ada yang dosen PAI ya. Itu yang bikin kuliah dengan kuliah bersama dengan beberapa kampus lain di luar negeri. Nah, itu bisa saja. Jadi itu bagian dari metode yang nanti justru menjadi salah satu elemen penting untuk ditulis, untuk dicantumkan dalam modul itu. Jadi dalam modul itu nanti tidak semua sesi itu metodenya sama. Jadi jangan sampai semua sesi itu metodenya presentasi, tanya jawab, presentasi, tanya jawab. Itu menandakan modulnya tidak baik. Karena masing-masing sesi pasti tujuannya beda-beda. Ada yang pengen tujuannya itu membangun pemahaman, ada yang tujuannya itu membangun skill, minimal 2 itu. Itu metodenya harus disesuaikan dengan itu. Kalau bentuk modul itu macam-macam. Kalau sekarang ini sudah ada yang bentuk elektronik, e-modul. Tapi kayaknya di Unisia belum pakai e-modul itu. Kalau belum ada yang elektronik ya kita modulnya manual dalam bentuk cetak itu. Oke, sip. Oke Mas Minan. Jadi clear ya, itu semuanya berarti harus masuk walaupun metodenya beda-beda, tapi tetap di modul dicantumkan gitu ya. Dicantumkan, clear, supaya ya, nanti itu kalau kita nggak hadir, terus asisten dosennya hadir, dia benar-benar menyampaikan sesuai metode yang kita inginkan. Itu. Siap. Siap-siap punya asisten dosen ya. Mas Minan, Ya. boleh ngomong ya?
Ini mungkin teknis banget. Tadi kan di awal disampaikan bahwa nanti di modul itu akan dibagi gitu ya. Mungkin bayangan saya tadi itu berarti nanti akan ada modul 1, modul 2, modul 3 dan seterusnya. Nah, pembagian 1, 2, 3 itu berdasarkan pada topik atau berdasarkan pada pertemuan, itu pertama. Terus kemudian, nah tadi nyambung tanyaannya Mbak Kartini tadi kan terkait dengan diktat itu. Berarti apakah diktat itu menjadi bagian mutlak satu kesatuan yang juga harus dilampirkan dalam pembuatan modul atau itu sifatnya opsional? Terima kasih. Terima kasih Mbak Vira. Kalau saya boleh saran, itu modul itu dibikin oleh masing-masing sesuai mata kuliah yang diampu. Itu lebih mudah. Itu. Jadi nanti misalnya saya mengampu hukum pemilu, saya bikin modul tentang hukum pemilu. Di dalam modul hukum pemilu itu nanti isinya ada beberapa bab sesuai dengan sesinya. Jadi misalnya sesi pertama tentang pemilu dan demokrasi, itu bab 2 misalnya, bab 1-nya pendahuluan gitu ya. Bab 3-nya tentang apa kayak gitu. Nah itu isinya itu. Jadi satu modul mencakup 16 sesi yang jadi persyaratan minimal ya di Unusia ya. Itu menjadi 16 sesi itu. Masalah nanti 16 sesi itu terdiri dari 16 topik atau terdiri dari 12 topik yang 4 topiknya itu nanti penugasan atau apa itu terserah. Tapi masing-masing modul dibikin oleh satu orang. Itu kenapa saya usulkan itu agar kita bisa memiliki modul sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk menghindari saling ketergantungan. Kalau nanti satu modul itu satu mata kuliah, itu dikerjakan oleh beberapa orang, itu nanti saling tunggu. Itu malah nggak jadi-jadi itu. Nah, terus berikutnya, apakah diktat itu harus dimasukkan? Kalau menurut saya ya, diktat itu nanti sebaiknya dimasuk. Diktat itu kan bahan bacaan ya. Jadi nanti kita tinggal, kalau selama ini di RPS cuma disebutkan daftar referensi saja, bahan bacaan itu hanya judul buku, penerbit, itu di modul itu nanti kita cantumkan, kita lampirkan bahan bacaan itu chapter-chapter yang penting saja dari buku itu. Jadi misalnya di bab kedua, sesi kedua tentang pemilu dan demokrasi, diktatnya itu terdiri dari misalnya bukunya Prof. Ramlan, bab judulnya ini, bab ini, langsung dimasukkan di situ. Jadi entah di-scan apa-apa gitu ya, itu dimasukkan di situ. Nah, terus nanti bukunya Prof. Kacung Marijan misalnya, judulnya ini di bab ini dimasukkan. Nah, gitu. Jadi bukan hanya menyebut judul buku, nama pengarang, tapi sudah benar-benar dimasukkan di situ bagian yang ingin mahasiswa baca, itu dimasukkan. Itu yang di bahan bacaan. Tapi nanti ada bahan ajarnya, yang bahan ajar itu yang narasi dari PowerPoint itu. Nah, kalau narasi dari PowerPoint itu nanti jadi buku, jadi bahan ajar. Nanti berikutnya bisa kita cetak menjadi buku ajar yang itu ada anggarannya dari Kemenristek-Dikti kalau masih ada. Biasanya ada subsidinya. Mas. Jadi nanti dari modul ini kita bisa punya modul, kita bisa punya buku ajar. Gitu Gus. Mas, nyaut yang tadi yang misalkan di mata kuliah, di pertemuan ini kita kemudian membaca bukunya Prof. Marijan, Prof. Ramlan dan sebagainya, kemudian di-scan di situ, itu apa enggak melanggar haki Mas misalkan? Kalau kita menyekan itu di situ atau memfotokopi misalkan bahasanya. Itu kan bahan bacaan, Gus. Jadi bukan bahan ajar. Kalau yang bahan ajar itu narasi dari PowerPoint. Tapi kalau bahan bacaan itu memang karya dari penulis-penulis lain yang kita minta untuk dibaca oleh mahasiswa untuk memperkaya pemahaman. Kenapa itu harus dibaca? Karena kita tidak akan bisa membahas itu secara detail di bahan ajar kita.
Oke. Itu misalnya di bahan ajar kita yang pemilu dan demokrasi, kita hanya menyebut pemilu itu definisinya apa sih? Demokrasi itu definisinya apa sih? Hubungan pemilu dan demokrasi itu apa? Kita hanya menyebut itu. Nah, tetapi kita minta mahasiswa, kalau Anda pengen pelajari demokrasi secara utuh, baca bukunya Prof. Ramlan, subbab ini, ya itu kita cantumkan. Nah, itu di bahan bacaan, bukan bahan ajar. Oh ya Mas, ini ada teman-teman dari akuntansi, dosen akuntansi, ada Mas Topik, Mas Laras, Ilham. Ini barangkali topik kita kan tadi itu kan soal hukum-hukum ya. Mungkin kalau ada diskusi yang dari akuntansi, misalkan formatnya bagaimana, apakah sudah paham atau belum, bisa ditanyakan monggo Mas Topik atau teman-teman semuanya. Silakan Mas Saras, diwakili Mas Saras sama Pak Ilham nih. Saya juga lagi nge-zoom soalnya. Oh ya. Double zoom. Oke, kalau begitu atau langsung kita ke simulasi Mas ya, ke formatnya mungkin kita tentukan formatnya atau gimana ya misalkan itu, atau gimana? Ya bisa sih. Kalau saya usul, ini coba ya apa namanya. Sebenarnya saya belum buat, tapi mungkin kita bisa sepakati aja ininya formatnya. Bentar. Sambil menunggu Mas Minan menyiapkan, jadi posisi tadi yang ditanyakan Mas Doli itu kalau Renstra, kita ada Renstra namanya. Renstra itu memang seharusnya 4 tahun sekali, Mas. Jadi Renstra kita diborang kemarin itu seperti yang tadi, yaitu kita skill dan ideologi diutamakan di situ. Nah, kenapa kita belum membuat Renstra saat ini di Prodi Hukum? Karena kalau sesuai urutan dan penilaian, itu Renstra Universitas diturunkan menjadi Renstra Fakultas, Fakultas diturunkan di Renstra Prodi. Nah, yang menjadi problem Fakultas sekarang belum membuat Renstra. Nah, kalau kita menunggu Renstra itu dari Fakultas dan urutan, wah, bisa kacau kita rencana kita ini. 2024 menjadi unggul ini. Fakultasnya di KLB Hukum aja atau di MLB lah. Kita atau apa terserah monggo. Ini curhatan prodi lain loh, bukan saya juga loh. Ini prodi aku satu ini legitimate karena Kaprodi yang ngomong ini, Kaprodi akuntansi. Jangan sampai ini ajang konsolidasi nih, Gus. Enggak. Kita yang penting itu setiap gerak itu harus ada outputnya. Cuma nanti kita ceramah terus, satu dosen ceramah terus itu enggak menambah nilai. Kalau yang lainnya tidak juga ikut ceramah gitu loh. Jadi itu malah mengurangi nilai. Kayak kemarin di prodi kita itu, jadi penelitian itu terdominasi hanya beberapa dosen. Nah, yang lain itu ada drop. Nah, itu yang menyebabkan sebuah pertanyaan. Maka kemudian muncul ini adalah ide aksesor. Mas, kalau penelitian jangan satu orang. Kalau satu orang itu Anda itu hanya untuk satu orang saja, tapi kalau 2 orang kan bisa itu mengambil dosen-dosen yang belum nulis itu. Nah, itu rencananya. Jadi nilainya double. Nah, makanya kebijakan kita nanti bisa kalau nulis di jurnal Al-Wasat itu minimal 2 orang atau 3 orang. Nah, itu yang kemudian jadi trik-trik kita sih. Jadi kalau soal tadi kita nabok nyilah tangan mahasiswa dan pokoknya ikut campur mahasiswa itu adalah bukan kreativitas, overmah. Ya itu tenaga kerja murah aja itu nyari mahasiswa. Itu ultimum remedium. Nah, itu obat terakhir rasanya. Obat terakhir bagi teman-teman dosen tapi kalau melibatkan mahasiswa ya kita nanti kata pengantarnya ada rumusannya lah gitu Mas Ani sampean itu. Rumusannya bahwa ini didiskusikan dan dirumuskan bersama mahasiswa. Nah, itu ada nilainya malahan.
Loh, itu ada nilainya malahan kan. Iya. Sebut mahasiswanya. Nah, tapi itu anggaran 1 juta juga dikasihkan oleh mereka, Mas Ani, itu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tadi saya cuma nyebut yang mata kuliah praktek-praktek. Ini hanya efisiensi aja sih. Anggaran kita tuh untuk penyusunan cuma ini ya, 5 juta sih untuk 5 modul. Tapi nggak apa-apa, kita tahu dosen hukum manusia ini kan ultra profesional lah. Jadi syukur-syukur ini di semester ini kita bisa modul semuanya, berarti ada 8 mata kuliah, itu ada modulnya semuanya, semua dapat EKTS semuanya, semua bisa Javung semuanya, nah dan lain sebagainya. Nanti yang 5 juta kita bagi-bagi menjadi 8. Monggo Mas Minan. Oke. Oke, ini kalau saya boleh mengusulkan ini, tapi ini bisa didiskusikan ya. Ini hanya gagasan singkat aja. Jadi ini misalnya mata kuliah hukum pemilu. Ini di dalam modul itu nanti bab 1 ini tentang pendahuluan. Ini menjelaskan tentang mata kuliah hukum pemilu. Jadi menjelaskan keseluruhan mata kuliah hukum pemilu. Di deskripsi perkuliahan ini nanti dijelaskan konteksnya apa, kenapa sih penting, mempelajari ini. Nah, jadi terus kemudian apa saja poin penting yang akan dipelajari di dalam mata kuliah ini. Dan seterusnya. Jadi deskripsi perkuliahan jelaskan itu. Kemudian tujuan perkuliahan. Jadi apa tujuan yang ingin dicapai dari belajar hukum pemilu ini. Terus nanti target pembelajarannya apa. Jadi ini target 1 mata kuliah ya keseluruhan. Terus nanti terakhir ini RPS-nya dicantumkan. RPS yang selama ini sudah kita bikin itu dicantumkan di sini. Tapi tentunya RPS-nya yang sudah diupdate ya, karena nanti ketika teman-teman mengupdate di bab-bab berikutnya itu tentang metode belajar dan sebagainya, di RPS-nya harus disesuaikan. Dan baru nanti masuk bab 2 itu sesi pertama atau sesi kedua perkuliahan. Ini misalnya contohnya topiknya pemilu dan demokrasi. Nanti diawali deskripsi perkuliahan. Deskripsinya ini berbeda dengan yang di bab 1. Kalau bab 1 itu deskripsi perkuliahan tentang hukum pemilu, kalau yang di sini mendeskripsikan tentang pemilu dan demokrasi. Jadi lebih spesifik. Tujuannya juga tujuan sesi ini. Tujuan mempelajari pemilu dan demokrasi, bukan tujuan mempelajari hukum pemilu. Gitu. Targetnya juga target sesi ini. Metodenya juga metode khusus sesi ini. Jadi kalau mempelajari pemilu dan demokrasi, mungkin metodenya bisa dengan satu menonton videonya, edisinya Mata Najwa sesi kesekian gitu ya, yang membahas tentang Quo Vadis reformasi misalnya. Metodenya pertama pemutaran video, terus kemudian refleksi video, kemudian yang ketiga presentasi dosen, yang keempat diskusi misalnya. Tapi metode itu hanya berlaku untuk sesi ini, sesi kedua ini pemilu dan demokrasi. Nanti sesi ketiga metodenya bisa jadi berbeda. Terus indikator keberhasilan juga indikator keberhasilan sesi ini. Proses pembelajarannya itu nanti dijelaskan. Langkah pertama itu tadi. Langkah pertama dosen membuka perkuliahan dengan ucapan salam misalnya, kalau mau detail kayak gitu ya. Tapi kalau enggak ya langsung langkah pertama adalah dosen memutar video. Langkah kedua dosen meminta 3 orang dari mahasiswa untuk memberi tanggapan terhadap video yang dimainkan secara berurutan misalnya. Terus langkah ketiga dosen mengajukan beberapa pertanyaan kritis kepada mahasiswa terkait video itu. Misalnya, langkah keempat kemudian dosen membuat konklusi. Terus langkah kelima dosen mempresentasikan materi misalnya. Langkah keenam diskusi misalnya. Semacam itu. Itu di proses pembelajaran
dijelaskan step by step-nya. Terus kemudian di bahan belajar ini yang tadi narasi dari PowerPoint, kalau selama ini kita bikin PowerPoint. Tapi kalau siapa namanya Mas Amal kan biasanya bukan bikin PowerPoint, dia memang bikin tulisan kan, bikin dalam bentuk naratif. Karena itu untuk nyicil bikin buku gitu kan. Nanti kalau dikumpulin jadi buku. Nah, itu jadi yang bahan belajar ini narasi di PowerPoint ini dari dosen sendiri, dari dosen yang bersangkutan. Terus yang terakhir ini bahan bacaan ini kumpulan chapter buku atau artikel yang menurut dosen itu dianggap penting untuk dibaca oleh mahasiswa untuk memahami topik pemilu dan demokrasi. Di bahan bacaan ini nanti harus jelas dicantumkan ini chapter ini yang nulis siapa, di bukunya siapa harus dicantumkan. Kalau artikel ini yang nulis siapa, dimuat di jurnal apa harus dicantumkan. Karena bahan bacaan ini bukan karya dosen, tetapi materi-materi yang dikumpulkan oleh dosen dan mahasiswa di mata baca. Tapi kalau yang ini karya dosen ini. Biasanya dari PowerPoint atau ini, jadi itu nanti bab 3 dan seterusnya bisa kayak gitu. Saya usul semacam itu, nanti silakan kalau misalnya ada yang punya pemikiran lain gitu terkait dengan sistematikanya. Ya, itu sistematikanya ada yang dirubah atau gimana teman-teman? Atau sudah oke itu aja? Itu jadi patokan kita untuk membuat modul. Ya, Gus. Pertanyaan, Gus. Kalau boleh ada boleh share Gus yang sudah ada Gus, biar kita enak nanti Gus. Nah, modulnya kalau modul jadi belum ada. Oh, belum. Ini baru kita format. Belum ada. Ini makanya ilmu hukum lagi mau menjadi pionir ini. Oh, siap. Karena saya baru, makanya tak kirain sudah ada, tinggal saya nanti mencontoh formatnya seperti apa itu Gus. Ya, nah ini makanya format yang tadi di Mas Minan itu salah satu usulan Mas Minan, model formatnya begitu. Jadi setiap bab itu formatnya demikian. Nah, terkait nanti diluruskan Mas Minan, satu bab misalkan itu 2 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan itu kan monggo, gitu ya Mas ya? Iya, bisa. Bisa, tapi formatnya setiap bab itu ya begitu, ada tadi pendahuluan, ada tolok ukur atau tujuan keberhasilan, metode itu. Jadi nanti semua serentak sama. Gus, Nah, monggo. Ini jadi apa namanya yang harus kita kerjakan ini jadi materi yang mana nih? Contohnya nih misalnya kayak saya itu semester lalu adalah hukum acara pidana. Kemudian semester ini saya nampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jadi yang mana nih? Atau terserah kita atau akan dibagi dulu sama Kaprodi? Monggo Mbak, enaknya gimana? Kalau saya itu saya nggak mau dolim lah, nggak usah banyak-banyak. Minimal dalam semester ini, dalam 1 bulan ini, 1,5 bulan ini, 1 aja lah. Itu saya sudah matur suwun Mbak. Itu udah matur suwun itu. Enggak, itu hebat banget itu. Nah, iya. Kalau dalam 1,5 bulan itu 1 semester itu paling enggak itu. Ini bukan terkait dengan kemudian saya harus bikin dua-duanya, bukan juga. Cuman maksud saya adalah jangan sampai nanti kalau misalnya nih saya bikin hukum acara pidana, kemarin yang ngajar hukum acara pidana selain saya kalau nggak salah adalah Mas Hasan, dan sekarang ngajar PAK kebetulan ada saya dengan Pak Rozikin. Nanti bikin Pak Rozikin bikin, saya bikin, kan sayang Gus. Apa nggak sebaiknya dibagi aja atau berdasarkan pada kesanggupan siapa bikin apa gitu dan lain sebagainya atau bagaimana? Oke. Nah, itu menarik itu. Memang kalau satu mata kuliah ini dulu kita sepakati dulu nih tanya. Ini kita buat modul yang mata kuliah saat ini atau mata kuliah yang akan datang. Kalau mata kuliah yang akan datang kita belum tahu kan. Nah, ini
menurut saya ini kan kalau mata kuliah yang sudah kita ampu sekarang, itu kan kita sudah minimal sudah beberapa punya materi lah, punya cicilan dan lain sebagainya lah. Nah itu. Iya, yang sudah aja Gus, karena kalau yang sudah itu RPS-nya udah ada. Nah itu. Terus kemudian teman-teman sudah punya PowerPoint minimal. Nah. Jadi itu bisa jadi bahan narasi. Terus teman-teman sudah berpengalaman ketika menyampaikan sesi kedua itu pakai metode apa? Nah, itu minimal itu dituliskan, itu tinggal dituliskan gitu aja. Ya berarti kita sepakati yang pakai semester pertama ini ya, semester yang kita garap ini, Nah, yang kedua terkait ada 2 mata kuliah, ada 1 mata kuliah yang diampu oleh dosen, itu yang nanti menjadi pengampunya Mbak, menjadi penyusunnya. Silakan berembuk misalkan. Misalkan Mas Rozikin sama Mbak Fira itu kan pendidikan anti korupsi itu, meskipun beda kelas. Nah itu monggo nanti bisa berembuk, tapi penyusunnya tetap 2 orang itu. Misalkan begitu. Entah yang mau garap cuma Mbak Fira doang, nanti Mas Rozikin menjadi setuju. Gus, nanya Gus, agak sensitif sih. Ini yang kewajiban nulis ini pertama semua dosen atau yang diprioritaskan NIDN dulu, karena kan nanti yang diakui di borang itu kan nanti yang belum NIDN khawatirnya ketika udah bikin modul nggak diakui karena bukan NIDN. Itu yang kedua. Untuk paminan narasi tadi itu kan nanti ada semacam juga daftar pustaka dan sebagainya. Nah itu berarti juga nanti lebih seperti mencarikan dari diktat, berarti mirip-mirip gitu. Oh, kita mengomentari diktat, kita mencarikan diktat, kemudian kita mahasiswa jadi malah nggak perlu baca diktat, jangan-jangan cukup dari modul kita. Mungkin penjelasannya, monggo. Yang saya dulu Mas. Ya. Jadi posisinya ini nanti akan ada campuran antara dosen NIDN dan dosen non-NIDN, karena itu nanti kita kalau kita presentasikan ke teman-teman atau ke asesor kan kita bisa ngomong, loh ini kan posisinya dari luar jadi enak, jadi komprehensif, ya bisa seperti itu. Tapi minimal nanti ada dosen NIDN-nya ya. Jadi misalkan Mbak Fira ini kan NIDN, itu meskipun bukan unusia, ya kan. Tapi saya nggak tahu pindah-pindahnya kapan, dari dulu kan bilang-bilang terus kan mau pindah kan, ya nggak tahu kan. Nah itu kan juga nanti bisa kita klaim itu loh misalkan. Jadi misalkan Mas Rozikin nanti kan NUPK ya, NU khusus atau apa namanya itu. Nah itu juga bisa. Jadi nanti kita bisa kalau soal-soal itu masih kita bisa rumuskan dengan mudah lah kalau soal, atau nanti yang NIDN kita tampilkan di penyusun yang nomor 3 itu masih bisa lah kita ini. Itu masih otak-atik gitu. Itu Mas Rani jagonya lah kalau begitu. Yang penting barangnya itu ada dulu yang situ. Jadi ada tim intinya dulu lah di situ. Misalkan ini saya Mas Minan ini, misalkan saya Mas Minan itu sama-sama mengajar hukum pemilu dan sama-sama mengajar hukum acara konstitusi. Tapi kita bebankan ini, misalkan Mas Minan itu yang hukum pemilu, saya yang hukum acaranya. Misalkan itu kan masih bisa ada PJ khususnya lah. Meskipun nanti tetap di silang gitu loh, nanti akhirnya silang. Misalkan begitu masih oke lah menurut saya. Mungkin itu, Mas Minan mungkin lanjut. Ya, oke, saya lanjutkan yang tadi. Jadi kan ada 2 bahan bacaan. Kalau bahan bacaan itu adalah tulisan dari orang lain yang kita kumpulkan dan kita cantumkan di modul sebagai lampiran agar dibaca oleh mahasiswa. Jadi itu bisa artikel jurnal, bisa chapter dalam buku, tapi nggak mungkin 1 buku penuh gitu kan. Misalnya 1 buku itu yang kita perlukan mungkin hanya 1 bab atau 1 subbab aja. Jadi itu yang kita pilah-pilah untuk jadi bahan bacaan. Nah, kalau yang istilah saya itu materi ini ya, bahan belajar yang tadi saya jelaskan itu narasi dari PowerPoint. Jadi kalau selama ini kita kan hanya tampilkan PowerPoint terus kita jelaskan.
Nah, itu kalau dalam modul itu nanti itu dinarasikan, dituliskan. Jadi tidak disajikan dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint itu hanya untuk penyajian di kelas. Tapi untuk dibaca oleh mahasiswa itu nanti bentuknya narasi. Itu. Nah, apakah kemudian dengan adanya narasi bahan belajar tadi yang merupakan narasi dari PowerPoint itu kemudian mahasiswa merasa cukup, tidak perlu baca referensi, nggak perlu baca bahan bacaan, ya itu tergantung kita ngasih perintah atau enggak, terus kita ngecek atau enggak. Kalau kita nggak ngasih perintah untuk membaca dan kita nggak ngecek, ya mungkin tidak akan dibaca. Caranya ngecek gimana? Ya bisa saja, misalnya di dalam ujian atau di dalam kuis, di dalam tugas-tugas, itu yang kita tanyakan bukan bahan yang dari penjelasan kita, dari PowerPoint atau dari bahan belajar yang narasi tadi. Kita bisa saja tanyakan yang dari kita bikin pertanyaan yang jawabannya berasal dari bahan bacaan. Sebenarnya bisa saja semacam itu. Jadi kalau kita bikin PowerPoint kan bukan berarti mahasiswa terus tidak perlu cukup belajar PowerPoint, itu nggak perlu belajar referensi kan nggak juga itu. Jadi tergantung kita sebenarnya. Tapi sebenarnya yang bahan belajar tadi itu, yang narasi dari PowerPoint itu hanya menggantikan PowerPoint dalam bentuk narasi. Karena kalau dalam modul itu ada bahan belajar yang merupakan materi dari narasumber atau dari dosen itu, ada yang bentuknya itu slide presentasi gitu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita kita fokuskan sama formatnya dulu ya, biar strukturnya dulu, biar mantapkan dulu yang ini supaya paham. Mungkin bisa di ini lagi Mas, di share link lagi yang format tadi, biar ini teman-teman oke. Nah, Mas Minan, kalau saya beberapa kali mengacu di modul-modul lain, itu isinya itu nggak banyak-banyak ya Mas. Sekarang mungkin cuma 6 bab gitu loh maksudnya. Cuma 6 bab atau bahkan 7 bab, tidak kemudian misalkan minimal 16 kali pertemuan, kita membuat 16 bab misalkan. Tidak harus begitu kayaknya. Iya, nggak harus. Nggak harus kan? Jadi kan makanya kenapa saya dari awal menyampaikan perlu melihat visi misi kampus sama prodi itu untuk mengadjust ini. Misalnya hukum pemilu itu di sini nanti kita jelaskan tujuannya apa sih? Tujuannya itu mahasiswa paham tentang electoral justice system, paham tentang jenis-jenis pelanggaran pemilu, paham tentang jenis-jenis lembaga yang menangani pelanggaran pemilu. Misalnya kalau cukup itu, berarti itu mungkin cuma 6 bab aja, itu cukup. Cuma masing-masing bab itu nanti bisa disampaikan dalam 2 kali pertemuan. Gitu. Jadi misalnya bab pemilu dan demokrasi, ini disampaikan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu nanti isinya tadi nonton video, kemudian presentasi dosen, diskusi, terus nanti pertemuan keduanya mahasiswa diminta nyiapin paper untuk dibikin debat antar mahasiswa misalnya. Ya, misalnya kayak gitu bisa juga. Jadi bukan berarti dalam satu modul karena kampus kebijakannya 16 kali pertemuan isinya 16 bab, nggak harus begitu. Itu tergantung kita. Yang penting kan kita target mahasiswa kita ada ya, target misalkan skill ya oke, ideologi oke. Itu aja ya. Kan nggak mungkin S1 belajar hukum pemilu terus kemudian jadi ahli hukum pemilu, kan nggak mungkin. Jadi mata pemilu malah Mas. Dia menguasai kode etik pemilu, menguasai pelanggaran administrasi pemilu, menguasai pelanggaran pidana pemilu. Kalau itu bisa 1
semester 2 SKS, wah. Berat. Apa prodi hukum manusia jadi ini. Makanya hukum pemilu mungkin ya nanti babnya yang dipelajari cuma 12, meskipun pertemuannya ada 16, atau mungkin cuma 10, atau cuma 8, bisa jadi. Oke. Berarti ini teman-teman kita sepakati ya, apa formatnya ini nanti biar nanti di-share ke grup atau di chat oleh Mas Minan yang format ini. Jadi format ini jadikan kita acuan. Pasca itu nanti teman-teman bisa membuat reng-rengan lah, minimal apa ya, bahasa Jawa Indonesia reng-rengan, rencana lah. Rencana itu kan karena sudah beberapa kali ini berarti sudah pernah mengajar kuliah, itu bisa ditulis beginilah modelnya. Deskripsi itu kan tidak harus pakai footnote maksudnya, langsung apa yang ada di pikiran kita ditulis gitu loh. Atau kemarin ada masukan-masukan indikator, target pembelajaran dan sebagainya, nanti minimal itu dalam seminggu ini atau gimana, dalam seminggu ini bodoh ya, hari raya ya ini ya. Ya minimal satu semester ini lah, Go, jangan 1 minggu, jangan 1 bulan, 1 semester sebelum masuk semester berikutnya. Ya itu pokoknya itulah. Yes, oke. Saya cuma maksudnya dalam waktu 1 minggu atau apa itu ininya loh, apa namanya outline-nya, apa namanya seperti tadi loh. Ada berapa bab, ini deskripsi tentang ini. Yang paling kalau saya lihat ya nanti bisa diluruskan. Yang paling berat kan tadi waktu Siapa ini? Amal. Nah itu sih. Kode. Minimal outline-nya dulu lah ya, minimal apa namanya, biar kita bisa acuan. Atau kemudian monggo teman-teman bisa langsung ya sudahlah, sebelum semester yang akan datang kita sudah oke, misalkan itu is no problem. Tapi teknisnya monggo saya ngikut. Yang penting kita punya tanggung jawab akhirat lah, bukan dunia ya, tanggung jawab akhirat. Sebelum Lebaran, Gus, mampu Idul Adha. Ya. Yes, monggo lah. Saya ingat kan semester kapan? Semester awal September ya kalau nggak salah ya. Januari ini September ya. September, Gus. Ya minimal September sudah ada wujudnya lah. Ada wujudnya terkait format itu tetap itu formatnya itu. Nanti terkait teknis monggo ya. Mau sampean mau nabuk nyilah tangan mahasiswa mau apa asalkan sama-sama suka nggak apa-apa gitu loh. Kalau masih kurang saya tunjukin misalkan untuk mahasiswa yang perdata sudah perdata, yang pidana perdata, itu sudah disiapkan hasan semuanya itu. Kalau yang begitu-begitu. Itu ini Gus izin untuk pembagiannya nanti gimana nggih? Ini yang kita diskusikan ini. Seperti usulannya Mbak Fira aja. Jadi apa namanya Mbak Fira ini sama Mas Rozikin itu mengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Berarti dua orang itu membuat modul mata kuliah anti korupsi. Kalau tidak dimaafkan dan tidak siap, sudahlah hukuman mati. Tapi itu juga mulai proses yang luar biasa, ada saksi, ada bukti dan ya. Jadi minimal itu. Jadi misalkan Mbak Fira sama Mas Rozikin itu pendidikan anti korupsi, jadi dua orang itu yang menyusun itu. Itu satu. Kalau Hasan apa? Mata kuliahnya apa? Kalau yang hukum acara didahulukan dulu ya, yang hukum acara. Saya etika profesi sama metodologi penelitian, Gus. Nah, berarti yang metodologi yang didahulukan ya, metodologi. Ya. Ini Gus, hak kekayaan intelektual sama hukum pajak, Gus. Oh gitu. Gus, nanti ini ada pertemuan lagi nggak, Gus? Habis ini nggak ada. Nggak, maksudnya kalau habis lebaran kayaknya bagus, Gus. Nanti presentasi masing-masing, apakah ini udah benar, nanti koreksi. Oh, oke. Siap. Kalau itu keinginan habis lebaran atau lebaran kita siapkan ini. Biar kita nggak kemana-mana. Dicontohin Pak Anik dulu maksudnya. Ya. Gus, saya setuju dengan usulannya Mas Gus Bahrul Amal tadi. Jadi mungkin tetap harus ada pertemuan lagi, itu pertama. Terus kemudian terkait dengan pembagian, gini Gus, menurut saya kayak Pak Rozikin nih, Pak Rozikin kan barusan ngabarin beliau tidak ngajar PAK jadinya. Nah, misalnya kayak
kalau ada case kayak saya dengan Pak Rozikin yang sama-sama NIDN-nya tidak diunduh, lebih baik kita dipartnerkan dengan teman yang NIDN-nya diunduh gitu. Jadi biar sama-sama dapat poin gitu. Itu usulan. Oke, dipartnerkan itu ya. Nanti tinggal nunjuk sampean, kan ada PIG-nya lah, PIG ini, PIC-nya lah minimal. Nanti berarti minimal. Oke, ini sebentar. Ini harus kita tulis ini. Nah, kita karena sudah teknis. Secara pidana saya juga, Gus. Oke. Ini aku nggak bisa Mas Ani ini. Kita tulis ini aja deh. Bentar. Nah. Itu masih tampilan Mas Gus. Yes. Harus disabul. Kita akhir apa ada nih? NIDN sama non-NIDN. NIDN. Terus apalagi tadi terkait hukum acara ya, hukum acara, pengampu hukum acara. Asal tadi apa urusan yang skill kan, misalkan yang skill. Gus, itu yang pengampu hukum acara yang berapa semester terakhir, Gus? Ya, yang kemarin aja, yang sudah ngajar, monggo terserah, pokoknya. Oh gitu, oke. Ada kekayaan intelektual, ada hukum pajak, Gus. Ini skill semuanya itu ya. Kamu pinginnya yang haki atau yang pajak dulu? Ya, haki aja, karena kalau hukum pajak itu kan Pak Kaprodi sudah punya bukunya itu. Saya nggak mau lah itu. Takut saya nggak sopan nanti saya. Oke. Atau gini ya, karena ini di prodi kita, nanti saya buat format di WA, nanti siapa nulis apa itu ya, atau gimana? Ya gitu aja, Gus. Itu aja ya, yang biar apa namanya, yang sudah mengalami itu, sudah pernah merasakan itulah. Tapi yang terpenting itu adalah yang skill lah. Oh iya, ini mungkin saya udahin ya, yang ini nanti kita di follow up di WhatsApp terkait saya nulis apa. Jadi nanti kita bisa lihat di situ ya. Nanti kalau ada tumbukan kan bisa enak itu. Terus izin. Hah? Kalau boleh izin misalnya usul jenengan menetapkan mata kuliah prioritas dulu, kemudian nanti dibagi dosen IJN-nya biar ada apa namanya dia ngelit, nggak harus dia nulis tapi dia ngelit memastikan bahwa modul mata kuliah tertentu itu jadi gitu. Siap. Jadi nanti kita prioritas ini ya mata kuliah dulu ya, atau nanti. Ya, saya Mas Taufik. Ini yang tadi untuk kurikulum itu mau di riset kapan, Gus? Kan ini kita juga butuh untuk modul itu, nanti sudah bikin modul ternyata kena riset. Nah ini kan nunggu expert yang katanya dibentuk oleh kampus nih, Gus. Tolong bantuan dorongannya dong. Ini saya bukan dekan, Mas. Ini malah Kaprodi minta tolong saya ini. Oh ya. Makanya makanya ini kan sesuai dengan prodinya masing-masing Mas Topik ya. Jadi untuk nanti mata kuliah yang akan di-delete maupun diperbarui atau di apa kan biasanya terkandung di prodi itu. Nah, kalau di prodi ilmu hukum ini yang tidak akan di-delete karena soal skill itu adalah hukum acara, itu pasti. Hukum acara tidak akan ter-delete. Yang kemudian yang kedua itu PIH-PHI. Itu yang akan tidak terdelete. Jadi itu prioritas ini sih Mas, prioritas prodi sih. Prioritas prodi. Nah itu Gus. Jadi ya saya sudah fondasinya ini dulu maksud saya. Ya kan cuman kan secara birokratis ini kan belum ada perkembangan nih. Kan tinggal berapa waktu lagi untuk semester depan itu gitu kan. Maksudnya kan kalau ini sudah habis lebaran itu bisa segera diinikan oleh dekanat atau gimana kan kita butuh yang di akuntansi ini butuh banget penyesuaian gitu kan. Jadi sebelum jadi untuk bahas modulnya kita pengen disetujui
kurikulum yang direset itu oleh dekanat ke atas gitu. Gitu. Terus. Ya Mas, nanti saya dorong itu ya. Saya akan dorong itu. Oke. Terkait yang teman-teman hukum yang prioritas itu yang pertama soal skill ya. Soal skill ya, pendidikan anti korupsi juga skill itu ya Mas Mbak ya. Pemahaman skill lah. Yang skill dulu. Nah, ini Mas Minan, kita ini soal evaluasi kemarin ya. Jadi di ilmu hukum yang lain babonnya itu adalah PIH dan PHI itu. PH di mana kalau PH dan PHI itu biasanya itu tidak sembarangan orang kan hasilnya yang ngajar itu. Atau harus ada pakemnya karena disitulah pemahaman hukum. Disitulah pemahaman hukum. Cuma permasalahannya di kita itu hanya dikasih 5 SKS di semester 3. Ya, itu hanya bisa kita bagi. Jadi PIH 3 SKS, PHI 2 semester katakanlah begitu. Nah, itu yang tadi dipertanyakan Mas Taufik, kita masih ada gejolak di pembagian distribusi semester itu. Saya nggak tahu ini, tapi kita harus mulai kan. Nah, misalkan kalau Mas Minan kebagian PHI dulu atau PIH dulu gimana Mas? Misalkan. Karena itu babon. Itu Mas Minan sama Mas Amal kayaknya yang cocok. Iya, karena biasanya itu kalau di kampus-kampus lain, kampus-kampus maju itu PIH dan PHI itu senior-senior. Karena pendalaman di awal itu. Mas Amal kan juga senior, Gus. Oh iya. Tapi dia junior saya. Boleh. Misalkan atau PH atau PHI lah monggo. Yang penting itu dulu biar jadi babon dulu lah Mas. Karena ini pertama online. Ini memang kacau balau lah ini. Banyak mahasiswa yang tidak paham ini. Kan yang PH. Kalau Amal ini ya Bro, metodologi penelitian ya. Malah buka. Kalau Mbak ya pokoknya sampai modul metode penelitian. Maaf Gus, habis ini Gus sholat. Sudah toh? Ya maghrib toh? Sudah maghrib dari tadi. Oh ya sudah. Kalau itu nanti kita lanjutkan di grup. Yang nanti prioritasnya adalah yang skill itu ya, yang bukan teori ya, tapi yang skill. Kalau yang teori itu cukup tadi Mas Minan yang PHI. Yang itu yang liannya yang aku jadi metodologi penelitian dulu aja ya. Ya, itu. Oke. Kita akhiri nanti. Nah, nanti kita lanjutkan di WA ke depannya. Saya tutup. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus, makasih Mas Minan semuanya. Bikin live ya. Assalamualaikum.